Kita coba bahas tentang Resbob. Nampaknya sih sudah hampir mau dipenjara itu orang ya. Gara-gara ya kasusnya sih tentang ucapan di internet gitu. Dia adalah salah satu streamer. Gue sih nggak terlalu kenal sama dia sebelumnya ya. Tapi gue kenal sama adeknya gitu, si Big Mo gitu. Sempat nonton juga beberapa kali streamnya. Such a funny guy. Bisa dibilang diakui gitu, punya comedy timing yang bagus. Tapi memang tipe-tipe konten seperti Big Mo nampaknya memang rumit. Nanti kita coba bahas itu juga. Tapi sebenarnya kita akan lebih bahas kepada Resbobnya nih, kakaknya gitu, yang menyinggung orang-orang Sunda, termasuk saya juga orang Sunda sebetulnya. Tapi sebetulnya saya nggak terlalu tersinggung sih, nggak masalah. Karena mungkin saya ngerti konteks, bukan berarti gua menormalisasi ucapan dia, tapi perasaan gua tuh mengerti situasi ini. Tapi nanti gua akan coba jelaskan sebelum lu marah-marah. Tapi gue juga orang Sunda, mungkin lu aneh gue ngomong gue. Orang Sunda katanya ngomong gua lu. Saya tidak terbiasa ngomong bahasa Sunda di depan kamera ya, jadi kita pakai bahasa Indonesia aja biar kasual. Gue lu nggak apa-apa lah ya, karena kebiasaan lah di tongkrongan pakai gue lu. Semoga orang Sunda tidak marah nih. Karena beberapa orang Sunda sebel gitu ngelihat orang Sunda ngomong gue lu apa sih gue lu dia gitu. Sia. Kalau di daerah gue aneh, gara gue. Kalau di daerah gue datang dari Banten. Biasanya di Banten ngomongnya bukan sia, kasar itu. Bahasa Sunda kasar itu bukan sia, tapi dia. Tapi itu anyway, intermezzo aja. Kita akan coba bahas tentang Resbob gitu. Pertama kita akan coba jelaskan kenapa gue tidak tersinggung dulu. Mungkin karena ini sifatnya, nyinggungnya itu bentuknya menyinggung suatu kelompok gitu ya, kelompok besar. Kelompok besar ini sebetulnya tidak saling terikat apa-apa gitu, kecuali darah ya, kecuali suku. Kita terikat sebagai satu daerah yang sama, tanah Sunda gitu kan. Tapi tidak banyak dari kita yang saling kenal gitu kan. Kita diikat oleh ya Sundanya aja gitu. Sehingga kelompok besar ini di kepala gue adalah, gue yakin tanpa gue tersinggung pun kelompok besar ini udah pasti akan ada yang tersinggung. Dan karena ini adalah kelompok yang besar, ya setengahnya yang tersinggung aja udah banyak banget. Jangankan setengahnya, 50%-nya, 20%-nya aja udah banyak-banyak. 10%-nya aja deh orang Sunda banyak banget. 1%-nya orang Sunda aja kalau ngeroyok Resbob mati itu orang gitu. Tapi tentu saya tidak normalisasi pengeroyokan ya, jangan-jangan saya terlalu normalisasi. Tapi maksudnya lu ngerti kan poin gue gitu. Di kepala gue tuh gue nggak ngerasa tersinggung sama sekali, karena gue tahu akan ada orang lain yang tersinggung yang lebih representasi Sunda banget. Saya walaupun saya bangga juga sebagai orang Sunda gitu, tapi akan ada representasi Sunda yang jauh lebih bisa menyuarakannya dari sisi amarah gitu ya, ngerti gak? Jadi akan ada representasi orang Sunda yang memang Sunda banget, sehingga dia yang paling berhak untuk marah akan situasi ini gitu. Secara kolektif mereka jumlahnya udah banyak, jadi nggak perlu gue ikut-ikutan marah gitu. Terutama karena gue juga di kepala gue adalah, sesedikitnya gue merasa bahwa Resbob ini adalah satu orang contoh dari, gue yakin mungkin ribuan orang konten kreator yang bisa berpotensi seperti Resbob ini. Biar gue coba jelaskan lagi ya. Resbob ini bukan satu-satunya orang yang punya potensi terkena kontroversi besar karena ucapannya di internet, karena kelakuannya yang memang nggak pikir panjang. Dan kalau lihat dari, gue kebetulan nonton podcastnya Big Bang sama Om Deddy, walaupun belum nyampe selesai ya, entah karena apa ya gue lupa, belum nyampe selesai. Tapi memang sedikit banyaknya bisa tertangkap kalau dari ucapan adanya, walaupun nggak bisa 100% kita dengar satu pihak aja ya, tapi agak kebayang lah gitu karakternya si Resbob itu seperti apa. Kendati pun misalnya adanya bohongnya mungkin nggak akan ekstrim banget gitu, dalam arti pasti ada ucapan yang benar gitu. Itulah kenapa akibatnya dia ngomongnya sembarangan di internet gitu. Kalau dia dibesarkan menjadi pribadi yang lebih baik, harusnya nggak akan keluar yang seperti itu di internet gitu. Ucapan impulsif aja gitu. Poinnya apa coba? Kalau kita dengar lagi ya, poinnya apa? Itu tuh bukan kritik, bukan kayak
Mungkin ada beberapa orang yang pernah menyinggung suku-suku lain di Indonesia gitu, kayak misalnya let's say Panji pernah nyinggung suku Toraja. Tapi akan ada orang yang ngerti poinnya gitu. Akan ada orang yang ngerti ini mah mungkin gak nyinggung gitu. Tapi kalau Resbob kita lihat dari banyak sisi juga. Ini ngebelainnya gimana ini orang gitu. Ucapannya ini mah impulsif banget. Jadi kayak orangnya pengen bener-bener viral dan kontroversial aja gitu. Apalagi kan kalau dilihat lagi videonya, dia sendiri yang bilang gitu, ini biar viral gitu, biar viral, intinya kayak gitulah. Jadi impulsif gitu kelakuannya gitu. Ini bukan sesuatu yang bisa dilihat dari sisi mana yang bisa dibela ya gitu. Jadi itu masuk ke dalam poin dimana sayangnya orang seperti Resbob ini ada banyak. Dan mungkin to be honest, adanya pun bisa punya peluang terkena kasus serupa gitu masalahnya nih. Tapi itu akan kita bahas ke belakang. Kita bahas Resbob dulu. Streamer kontroversial itu ada banyak di Indonesia. Resbob mungkin salah satu yang akhirnya kena tulahnya sendiri. Selama ini mungkin Resbob sering kontroversial juga. Adanya pun kontroversial juga mungkin. Hanya saja selama ini menyinggungnya ya menyinggung mungkin komunitas kecil. Sesuatu yang nggak segini dampaknya gitu. Dia mungkin nggak kebayang aja bahwa ternyata yang satu ini marahnya besar sekali gitu. Yang satu ini besar sekali yang dia singgung gitu. Sehingga efeknya domino gitu, besar sekali gitu. Bola salju gitu efeknya. Masalahnya yang kayak gini nggak sendirian. Kalau kita mau lihat trennya, pokoknya gini aja sederhana teman-teman. Kalau ada orang yang streamer atau content creator yang menyinggung konten kreator yang mulut sembarangan atau kelakuannya sembarangan, itu sebenarnya adalah versi Indonesianya. Kalau kita bilang versi Indonesia. Kenapa gue bilang versi Indonesia? Karena udah pernah ada di luar negeri. Kalau kita ngikutin konten kreator luar negeri, yang kayak Resbob itu banyak. Yang kena kasus banyak, yang dibully juga banyak, yang dipenjara banyak. Jadi Resbob, it's not the only one, it's not the first one, and it's not the last one. It's not gonna be the last one gitu. Nggak mungkin Resbob ini menjadi yang terakhir, bukan yang pertama dan bukan satu-satunya. Dan itu ironisnya ya. Itulah alasan kenapa gue tidak mau tersinggung. Secara otak gue aja udah perisai banget. Gue tuh nggak mau tersinggung sama yang beginian. Kenapa? Capek badan gue kalau tersinggung sama yang beginian. Akan ada banyak orang seperti Resbob yang mulutnya akan blunder gitu. Ini bukan satu-satunya, bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Nanti akan ada lagi seperti ini. Apakah gue akan tersinggung lagi? Udahlah, nanti juga ada orang lain yang tersinggung gitu. Gue yakin akan ada lain yang ikut menyerang orang-orang yang tidak punya responsibility yang besar ini mungkin gitu. Makanya ngomongnya sembarangan gitu. Tapi ya balik lagi gitu. Konten kreator Indonesia itu adalah copy paste-nya konten kreator luar negeri. Even Big Mo gitu. Gue yakin Big Mo juga sadar. Penonton juga pasti sadar gitu kalau Big Mo itu adalah ya bukan pertama kali gitu. Mungkin termasuk yang unik di Indonesia streaming kayak dia gitu. Tapi dia bukan yang satu-satunya dan dia bukan membawa konsep baru di luar negeri. Ada yang seperti itu. Jadi letih badan kita kalau misalnya kita tersinggung sama yang kayak gini terus gitu. Tentu kita tidak normalisasikan kita perbuatannya, tapi gue sih memilih untuk tidak tersinggung. Nanti ada orang lain yang tersinggung, gue yakin. Secara kolektif udah banyak yang tersinggung. Gue pengen memaknai ini sebagai salah satu contoh kasus di mana ternyata konten kreator tuh bukan karena punya karakter yang oke, bukan tentang itu, tapi konten kreator adalah tentang menemukan pasar. Karena ternyata seburuk apapun lu secara karakter, dan ini mungkin terbukti dari yang terjadi di luar negeri, seburuk apapun karakter kita sebagai konten kreator, kita akan tetap menemukan pasarnya gitu, orang yang suka gitu. Karena ini bukan tentang hitam dan putih, ini bukan tentang Avengers dan para Thanos gitu. Di konten kreator di internet, orang bisa tetap menemukan pasarnya. Akan ada orang yang suka terhadap Resbob gitu. Makanya ketika Resbob blunder omongan itu pun ada yang nonton streamernya gitu, streamingnya. Ketika seseorang yang punya karakter yang mungkin dirasa yang buruk, dia akan tetap mengumpulkan orang-orang yang suka dengan tipe konten kreator seperti itu. Gue nggak bilang penontonnya juga buruk, tidak serta-merta. Mungkin, tapi juga tidak serta-merta. Kadang-kadang orang punya kepribadian yang aneh aja gitu. Mereka mungkin tidak seperti Resbob kelakuannya di dunia nyata, tapi mereka suka melihat orang seperti Resbob di internet. Atau bahkan beberapa orang pengen orang lain tercebur akan keburukan gitu. Mungkin di antara penonton Resbob itu mungkin banyak orang yang kelakuannya tidak seperti Resbob di dunia nyata, tapi mereka suka melihat orang jatuh
ada orang yang mungkin suka tapi ada orang yang jatuh. Itulah kenapa konten kreator rumit gitu. Harusnya dia tidak selalu mengikuti apa ucapan penontonnya gitu, karena itu akan jadi kontraproduktif, itu akan jadi kontroversial gitu. Yang dilakukan oleh konten kreator adalah gimana caranya ya nggak bikin masalah. Ucapan itu paling sesuatu yang paling sulit memang. Kita niatnya ngomong apa, orang lain bisa tersinggung. Orang lain bisa menerimanya hal yang berbeda. Apalagi kalau niatnya emang udah buruk gitu. Apalagi kita emang impulsif ngomongnya gitu. Nggak dipikirkan dua kali. Kita ngomong hati-hati aja bisa orang tersinggung. Gue juga bikin feed selalu nyoba hati-hati gitu nata bahasanya. Tapi gue yakin tetap ada orang yang tersinggung gitu. Dan itulah kenapa juga adanya Big Mo juga termasuk. Ya kita lihat konten kreator seperti Big Mo ada juga di luar negeri gitu. Kita udah lihat bisa arahnya kemana gitu. Ada yang berhasil, ada yang nggak pernah kena masalah, ada yang tahu titik tengahnya, ada yang terkadang dapat kontroversialnya, dapat titik di mana dia mungkin kebablasannya gitu. Dan memang konten kreator seperti Big Mo, iya harus berhadapan dengan yang seperti itu sehari-harinya gitu. Harus berhadapan dengan apakah gimmicknya dia suatu saat akan menyinggung atau enggak gitu. Di mana nih titik tengahnya, di mana gue bisa menyinggung pun tentu jangan sampai segede Resbob gitu menyinggungnya gitu. Yang penting tetap ada penonton dia yang menyukainya gitu. Tetap ada penonton dia yang menghidupi dia gitu. Nah itu jadi rumit, dan ya kita lihat aja lah untuk Big Mo. Gue tidak sejahat itu pengen semua orang masuk penjara ya. Justru gue sih lebih peduli sama diri gue nih. Gue gak pengen selalu capek misalnya kalau nemu orang yang kayak gini. Kalau kalian baru di internet, kalau kalian baru nemu internet, baru masuk ke dunia internet, percayalah orang dengan yang seperti ini itu bukan yang pertama, bukan satu-satunya, dan bukan yang terakhir. Jadi mari kita berjuang bersama di dunia internet. Jaga hati. Aduh, itu yang mungkin harus gue coba sampaikan ke murid-murid gue juga ya, tentang ya menjaga kewarasan di tengah internet ini. Jadi mungkin itu akhirnya sedikit pembahasan tentang, nggak sedikit sih, ini cukup panjang sih, tentang Resbob. Intinya sih poinnya adalah orang bisa memilih tersinggung atau enggak. Orang mungkin ingin membela apa yang dia yakini benar. Gue tidak memilih seperti itu, tapi gue menghargai yang seperti itu. Gue berterima kasih juga kalau lu memang punya niat yang baik terhadap suku Sunda itu sendiri. Gue sebagai orang Sunda juga, ini terdengar aneh lagi-lagi gue. Tapi saya sebagai orang Sunda juga saya berterima kasih lah untuk yang mau memperjuangkan kalau memang niatnya baik. Semoga tidak disusupi oleh niat-niat buruk aja gitu. Oke, terima kasih mungkin untuk konten kali ini. Gue biasanya memang ngebahas tentang isu-isu sospol. Silahkan kalau kalian suka tentang isu-isu sospol, cek di channel gue. Mungkin bisa subscribe channel ini untuk bantu gue. Komen kalau misalnya ada kritik atau misalnya ada tambahan informasi tentang situasi Resbob ini. Kita mungkin bisa diskusi juga di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Mungkin sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye.